Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Nah, pastinya masih semangat dan sehat selalu untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu membahas tentang puisi. Nah, coba kalian perhatikan di slide di atas itu. Nah, kita yang pertama ini akan membahas tentang membaca puisi. Nah, membaca puisi ini bisa dilakukan dengan deklamasi. Deklamasi ini adalah suatu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi itu harus menghafalkannya terlebih dahulu. Deklamasi ini menekankan pada ketepatan pemahaman, keindahan vokal, dan ekspresi wajah disertai gerak-gerik tubuh yang lebih bebas dan ekspresi wajah yang lebih kuat. Ketika membaca puisi ini, pembaca itu dituntut tidak hanya menyaringkan suaranya, tetapi juga perlu memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi. Tujuannya agar dapat membaca puisi dengan penuh perasaan sesuai dengan pesan dari puisi itu. Nah, coba kalian perhatikan puisi yang ada di slide atas itu. Kau adalah para penyelamat negeri. Nah, di situ adalah contoh puisinya. Nah, di situ ada tanda garis miring ya, di situ ya, ada tanda garis miring. Nah, itu adalah jeda namanya. Itu adalah jeda. Nah, jeda itu misalnya ada satu garis miring, artinya berhenti sebentar untuk bernafas. Nah, biasanya pada koma atau di tengah baris. Nah, kalau jedanya ada dua atau garis miringnya ada dua, berhentinya agak lama. Biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Apabila garis miringnya ada tiga, artinya berhenti lama sekali. Biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, selanjutnya kita masih membahas tentang membaca puisi ya di sini. Nah, membaca puisi itu juga harus disertai suara keras dan jelas. Membaca puisi itu berarti harus mengekspresikan perasaan dan pesan penyair dalam puisi. Oleh karena itu, sebelum membaca puisi itu, kalian harus memahami isi puisinya. Tujuannya agar bisa membacakan puisi dengan nada dan suasana yang tepat dengan puisinya. Misalnya puisi yang bernada sedih itu pasti berbeda pembacaannya dengan puisi yang bertema perjuangan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi ini adalah irama, volume suara, mimik, kinesik atau gerak tubuh, penghayatan, ekspresi, dan penampilan. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini akan kita membahas tentang tekanan pada puisi. Nah, mendeklamasikan puisi itu memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi barisnya, kalian juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu caranya untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikan. Nah, coba kalian lihat slide yang ada di atas ini. Nah, misalnya di sini
tekanan itu diberi dengan simbol V ya, huruf V besar. Nah, misalnya ada V1. Nah, di sini berarti menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. Nah, apabila kata pendek sekali itu berarti diberi V1. Nah, apabila ada V2 di sini menyimbolkan tekanan agak pendek. Agak pendek. Nah, tekannya agak pendek. Nah, apabila ada V3 berarti menyimbolkan tekan kata yang agak panjang. Nah, berikut teknik dasar yang dapat dipraktikkan untuk berlatih mendeklamasikan puisi itu yaitu dengan mengenali gaya atau jenis puisinya. Nah, yang kedua itu kalian bisa menghayati dan memahami isi puisi dengan interpretasi kalian sendiri. Nah, selanjutnya pada saat mendeklamasikan puisi, kalian harus memahami isi dan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, puisimu itu adalah puisi tentang harapan dan doa. Maka ekspresi wajah kamu harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Nah, contoh lain, jika puisi kamu itu berkisah tentang harapan, ekspresi kamu juga harus menunjukkan mata yang berbinar-binar dengan mata memandang jauh menerawang. Nah, contoh lain misalnya jika puisimu itu berkisah tentang pengalaman sedih, otomatis ekspresi kalian harus menunjukkan kesedihan yang mendalam seperti kamu kehilangan orang yang terkasih. Nah, kalian dapat melatih perubahan ekspresi wajah kalian itu dengan menggunakan kaca atau dengan bantuan teman kamu. Nah, setelah kalian melafalkan puisi itu, kamu dapat menjiwai puisi dengan menempatkan dirimu sebagai bagian dari puisi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lafal dan intonasi saat mendeklamasikan puisi. Lafal dan intonasi ini adalah merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam berdeklamasi. Lafal atau pelafalan itu adalah cara mengucapkan kata-kata dalam puisi. Pelafalan ini bisa kalian sebut juga dengan artikulasi. Pelafalan ini menyangkut seberapa jelas seseorang dalam mengucapkan setiap kata dalam baris-baris puisi yang dibacanya. Pembaca puisi yang baik harus memperhatikan kejelasan setiap kata yang diucapkan. Agar dapat membaca puisi dengan intonasi yang baik dan tepat, kita harus memahami isi dengan cara memberikan tanda-tanda tertentu untuk menunjukkan intonasi. Nah, intonasi itu sendiri apa? Yaitu intonasi adalah perubahan nada seperti naik turunnya dan tinggi rendahnya suara. Tanda tersebut berguna untuk memberitahu bagian-bagian mana saja yang perlu diberi penekanan atau dibaca dengan datar, meninggi atau menurun. Intonasi membaca puisi ini harus disesuaikan dengan isi puisi yang dibacakan. Pembaca puisi ini harus dapat membedakan intonasi baris-baris tertentu berdasarkan penekanan yang ingin disampaikan. Baris puisi yang menandakan kesedihan tentunya akan memiliki intonasi yang berbeda dengan baris yang menandakan semangat. Nah, di sini coba kalian perhatikan slide ya. Di sini tanda garis miring itu berarti harus berhenti sejenak untuk menghela nafas. Nah, apabila ada tanda tanda segitiga di atas itu berarti intonasinya harus meninggi. Nah, sedangkan tanda garis miring kedua itu berarti menandakan bait tersebut sudah berakhir
dan kita harus berhenti beberapa saat sebelum melanjutkan ke bait berikutnya. Nah, di sini pemberian tanda-tanda tersebut tidak mutlak ya, atau tidak wajib. Nah, setiap pembaca puisi itu harus menentukan sendiri tanda-tanda tersebut agar dapat dimengerti dengan mudah. Nah, di sini Bapak nanti akan memberikan contoh deklamasi puisi yang sesuai dengan lafal dan intonasi yang benar. Silahkan kalian simak dan pahami bagaimana cara membaca puisi tersebut. Silahkan disimak. Penjaga alamku, karya De Caritas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu. Nah, anak-anak, gimana kalian untuk puisinya? Sudah bisa? Sudah paham? Dan sudah mengerti bagaimana cara membaca puisi sesuai dengan lafal dan intonasinya? Nah, kalian nanti apabila belum paham bisa ditanyakan kepada Bapak atau mungkin bisa cari di YouTube atau mungkin dengan membaca buku-buku yang mendukung. Nah, anak-anak, sekarang sebagai tugas kalian di sini kalian perhatikan puisi yang ada di atas ini ya, yaitu puisi Mengejar Mimpi. Nah, di situ ada 2 bait puisi. Nah, tugas kalian nanti adalah memberikan tanda jeda. Nah, tanda jedanya di sini bisa kalian lihat catatan yang ada di slide ini. Nah, apabila tanda jedanya 1 berarti itu nanti berhenti sebentar untuk berhenti bernafas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. Nah, misalnya kalian nanti ingin memberikan tanda jeda 2 miring, 2 garis miring, itu artinya berhenti agak lama. Atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Nah, misalnya kalian nanti ingin memberikan tanda garis miring 3 berjumlah 3, artinya ini nanti berhenti lama sekali, biasanya pada baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, di situ nanti ada 2 bait Mengejar Mimpi puisinya. Di situ nanti kalian beri tanda jeda garis miring 1, garis miring 2 atau garis miring 3 pada puisi tersebut. Nah, di situ nanti caranya kalian tulis puisi tersebut di buku kalian, lalu kamu beri tanda jeda itu di sela-sela puisinya sesuai yang kamu pahami dari puisi tersebut. Nah, anak-anak, sekian dulu materi puisi atau deklamasi puisi pada pagi hari ini. Silahkan jangan lupa dikerjakan tugasnya, lalu ditulis di buku catatannya. Sekian penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum.